Saya baru saja membaca secara cepat-cepat dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Jerman beberapa hari yang lalu yang judulnya Strategy on China, versi bahasa Inggrisnya. Saya tidak akan mengomentari karena tentu Anda jauh lebih paham mengenai isi dan detailnya. Cuma saya tertarik dengan satu kalimat yang ditulis pada bagian pembukaan yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya adalah bahwa China ini sedang dan telah berubah, maka kita perlu melakukan perubahan pendekatan terhadap China. Intinya kita tidak boleh stagnan dalam melihat China. Saya setuju sekali dengan pernyataan ini, terutama kalau saya berkaca kepada kondisi tidak sedikit kalau bukan sebagian besar masyarakat Indonesia dalam memandang China yang kayaknya masih berhenti pada China zamannya Mao Zedong atau pada kondisi China yang dipropagandakan oleh 32 tahun rezim Orde Baru. Padahal China sejak 1978 setelah menjewantahkan reformasi dan keterbukaan sampai sekarang 40 tahun lebih itu terus-menerus mengalami perubahan. Saya baru kenal dengan salah seorang pengusaha dari China di Indonesia ini. Dia pada waktu pandemi kemarin tidak bisa pulang ke China selama 3 tahun dan dia berkata kepada saya bahwa setelah pulang ke China dia merasa kagok sekali karena di China telah terlalu banyak hal yang berubah dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya. Tahun 2022 lalu saya juga ke China dan saya mengalami hal serupa, mengalami shock karena terlalu banyak hal yang berubah di China sana. Dulu zaman saya masih berada di China dari 2010 sampai 2020, 10 tahun saya berada di sana. Kita boleh lupa dompet, yang penting tidak lupa HP karena segalanya bisa dilakukan dengan HP kita. Sekarang sudah berubah lagi. Kita boleh lupa dompet, kita boleh lupa HP, yang penting kita punya muka. Karena segala hal di China sekarang bisa scan lewat wajah dan sudah selesai semua perkara di sana. Luar biasa perubahan yang terjadi di China. Makanya kita tidak boleh melihat China melulu menggunakan kacamata buatan tahun 65, tapi kita perlu mengupdate kacamata kita karena China terus-menerus berubah. Masa kita mau kalah dengan Arab Saudi, masa kita mau kalah dengan Uni Emirat Arab dan negara-negara Teluk lainnya yang terus mengupdate pandangan mereka terhadap China sehingga mereka bisa mengeruk sebanyak mungkin keuntungan dari terus berkembangnya China ini. Ayo, Indonesia nggak boleh kalah.